Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi bersama saya Anisha Deoktaviani, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di kesempatan kali ini, sama seperti video sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan kognitif menurut teori Piaget, yaitu dimana ini merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita memasuki pada materi yang pertama, yaitu kognitif. Nah, secara umum, kognitif ini diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan juga evaluasi. Adapun menurut pakar psikologi dari Swiss, yaitu Jean Piaget, pada tahun 1896 sampai dengan 1980, ia mengatakan bahwa kegiatan seorang anak itu bagaimana ia beradaptasi dan juga menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Selanjutnya ada konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama itu ada skema. Skema itu adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran seorang individu dan juga dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan sebuah informasi. Nah, skema ini tuh terbentuk ketika anak masih bayi saat ia melakukan sebuah aktivitas dengan kemampuan sensori dan juga motoriknya. Lalu aktivitas tersebut akan direkam kemudian disimpan dalam memorinya dan juga akan meningkatkan jumlah neuronnya. Lalu yang kedua ini ada adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya. Dalam hal ini, otak akan melakukan penyesuaian sesegera mungkin pada setiap adanya pengalaman baru. Lalu, kemampuan anak dalam beradaptasi itu akan berdampak pada peningkatan kognitifnya. Dengan demikian, kecerdasan pun akan mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga itu ada asimilasi. Secara harfiah, asimilasi berarti memasukkan. Artinya, anak itu memasukkan sebuah informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jika suatu pengetahuan yang baru itu dikenal kepada anak dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru. Lalu yang keempat itu ada akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Jadi anak itu selalu berupaya untuk mengubah lingkungan di luar dirinya dan anak itu akan sadar bahwa keinginan di luar dirinya itu tidak akan terpenuhi sebelum anak itu berhasil untuk merubah lingkungan di luar dirinya sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, anak akan memfungsikan sebuah daya imajinasi, inisiatif, dan juga intelektualnya untuk berpikir memecahkan sebuah masalah. Lalu yang kelima ini ada keseimbangan, dan keseimbangan yang dimaksud di sini adalah sebuah proses menyeimbangkan antara keinginan dan juga tuntutan di luar dirinya. Anak akan mengalami keseimbangan kognitif dan juga merasa kurang nyaman ketika proses akomodasi dan juga asimilasi itu berlangsung. Dan dalam hal ini, anak akan menyesuaikan diri mereka agar terjadinya keseimbangan dalam dirinya dengan tuntutan di luar dirinya. Lalu yang keenam yaitu ada organisasi. Nah, organisasi yang dimaksud di sini adalah sebuah penggabungan beberapa ide tentang suatu keadaan dan juga cara berpikir yang diterima oleh akal. Dan hal ini tuh hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan asimilasi dan juga akomodasi. Contohnya itu seperti anak yang berusia 5 sampai dengan 6 tahun yang mampu mengendarai sepeda roda 3 dengan sangat baik. Dan berkaitan dengan hal ini, anak itu telah merangkai berbagai ide seperti kaki yang mengayuh pedal, kedua tangan yang memegang setir, dan juga pandangan mata yang ke depan dan sesekali untuk menjaga keselamatannya. Dan anak itu akan menoleh ke kanan dan juga ke kiri, dan hal ini adalah sebuah organisasi yang dimaksud oleh Jean Piaget. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek perkembangan kognitif. Pertama itu ada kematangan. Kematangan itu merupakan pengembangan dari susunan syaraf. Kematangan syaraf itu menjadi sangat penting karena akan memungkinkan seorang anak untuk memperoleh manfaat secara maksimum dari perkembangan fisik.
Misalnya itu seperti melihat atau mendengar, yang dimana disebabkan oleh kematangan yang sudah ada dan dicapai oleh susunan syaraf yang bersangkutan. Kedua, itu ada pengalaman fisik atau lingkungan, yang dimana merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya dan juga dengan dunianya. Kontak dengan dunia fisik itu tidak cukup untuk mengembangkan sebuah pengetahuan kecuali jika intelijensi individu itu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. Dan yang ketiga itu ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam lingkungannya dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu termasuk ke dalam peran bahasa dan juga pendidikan, serta pengalaman fisik yang dapat memicu atau menghambat perkembangan struktur kognitif. Serta yang keempat yaitu ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan juga penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada tahap sensori atau tahap sensori motor, yaitu pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada usia ini, bayi tidak akan memisahkan diri dari lingkungannya, ia akan terpusat, dan pada tahap berikutnya ia akan mengalami terdesentralisasi pada dirinya sendiri. Pada tahap sensori ini, bayi akan bergerak dari tindakan refleks instingtif, serta pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Pada tahap ini juga pemikiran anak itu mulai melibatkan seperti penglihatan, pendengar, pergeseran, persentuhan, dan juga selera. Nah, di dalam tahap sensori ini terdapat 5 perkembangan di dalamnya. Pertama itu adalah perkembangan refleks. Perkembangan refleks ini yang dialami oleh anak usia 0 sampai dengan 1 bulan. Dalam perkembangan ini, anak akan mengalami perkembangan menghisap jari, refleks mengenggam, dan juga refleks moro. Lalu yang kedua itu ada reaksi sekuler primer. Hal ini dialami oleh anak usia 1 sampai dengan 4 bulan. Yang dimana koordinasi tindakan bayi itu mulai berkembang seperti mata dan juga telinganya. Yang ketiga itu ada reaksi sekuler sekunder. Hal ini dialami oleh anak usia 4 sampai dengan 8 bulan. Di mana bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan juga kejadian di luar yang menarik. Lalu yang keempat yaitu ada perkembangan koordinasi skema sekunder. Hal ini dialami oleh anak usia 10 sampai dengan 12 bulan. Pada perkembangan ini, aktivitas bayi itu sudah mulai terencana dan juga memiliki tujuan. Dan yang terakhir itu ada reaksi sekuler tersier. Di saat ini, anak akan mulai memperhatikan benda di sekitarnya dan juga akan menikmati hal-hal baru. Serta mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Dan tahapan yang kedua yaitu ada tahapan dari periode praoperasional. Pada tahapan ini, anak itu sudah mampu untuk menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata atau gerakan. Dalam periode praoperasional ini ada 2 tahap perkembangannya. Pertama itu ada prakonseptual. Prakonseptual ini pada anak usia 2 sampai dengan 4 tahun, yang dimana anak akan mengembangkan kemampuannya untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental dan juga suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Kedua itu ada intuitif. Intuitif ini terjadi pada anak usia 4 sampai dengan 7 tahun, yang dimana pengetahuan itu akan simbol-simbol anak itu meningkat secara kompleks. Namun proses pemahamannya dan juga pemikirannya itu masih mempunyai keterbatasan tertentu. Lalu yang ketiga itu ada tahap operasional konkret, dan tahap ini terjadi pada anak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logisnya dan juga ia mampu untuk memahami operasional dalam sejumlah konsep. Serta yang keempat itu ada operasional formal.
Tahapan ini terjadi pada anak usia 11 tahun sampai dengan remaja. Dan pada tahapan ini juga remaja itu telah mampu memikirkan semua secara sistematis. Serta remaja juga akan mengalami perkembangan, pengambilan keputusan, dan perkembangan orientasi, masa depan, serta perkembangan kognisi sosial. Nah teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung materi, dan mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai perkembangan kognitif menurut Piaget. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.